Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi meninggalkan kita dengan sekarang. Sudahlah, Bu. Untuk apa kita memikirkan orang yang sudah tidak ingat lagi pada kita? Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua dan serupa benar dengan ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami tidak memiliki seorang ayah. Kalau kami memiliki seorang ayah, lalu untuk apa kamu banting tulang selama ini? Baiklah, aku akan pergi. Ingin tahukah kau, Narto, bagaimana sedihnya rasa hati aku, orang yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Sekarang, di usia sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan melupakan lagi. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang mau abang lakukan. Kalau perlu bunuh saja aku kalau abang mau. Aku akan panggil ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Mana ayah kak? Mana ayahmu? Tidak kulihat, hanya baju dan kopiah saja yang ku dapat. Jadi air loncat ke dalam sungai. أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya Narto, benarlah seorang ibu bersalut-salut. Pada malam hari raya seperti inilah ayah pergi meninggalkan kita dan kita. Ayah? Keesokan harinya hari raya, selesai sholat ku ampuni segala dosa. Sudahlah, Bu. Untuk apa kita memikirkan orang yang sudah tidak ingat lagi pada kita? Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Taksi kemana, Bu? Intasi keluar tadi mengatakan cowoknya Narto. Bukannya seharusnya dia tidak usah banting tulang lagi sekarang? Biarlah Narto, kalau dia sudah kawin nanti, pandainya agar tidak sia-sia. Benarnya Ibu mengatakan kalau penghasilan tidak cukup kan untuk makan. Lalu bagaimana dengan lamaranku, Bu? Intasi nampaknya belum mau bersuami Narto, tapi dari pihak orang tua laki-laki itu saja yang terus mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Uang mereka banyak. Uang Narto? Maaf, Bu. Bukan maksudku untuk menjual sendiri. Ayahmu dulu seorang hartawan yang memiliki tanah dan kekayaan yang banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian, seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang Narto. Tidak Narto, tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikmu menikah dengan seorang hartawan.
Tidak, cukup aku saja sendiri. Tapi Bu, kalau bisa keduanya, ada harta, ada budi. Di manalah dicari, Narto? Adik kau, seorang gadis biasa. Apalagi kita tidak punya uang di rumah. Sebentar lagi pun uang tabunganku akan habis. Ini semua karena ulah ayah. Hingga Mintasi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintasi sudah menerima getika kehidupan. Tapi kita harus melewati semua ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih bekerja lebih banyak lagi. Untuk perkawinan Mintarsi nanti, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Sesudah Mintarsi nanti, giliranmu ya, Narto. Hah? Aku? Kawin, Bu? Belum bisa, Bu. Aku memiliki untuk kesenangan diriku sendiri sebelum ibu dan adikku merasakan jerih payahku. Aku merasa bahagia jika kau bahagia, Narto. Karena nasibku bersuami itu tidak baik. Dan kata orang, bahagia itu akan datang kepada anaknya. Malam hari raya sewaktu ia pergi, aku tak tahu apa yang harus aku kerjakan. Tetapi Maimunah lambat benar pulang hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus ia kerjakan dan katanya bulan depan ia naik gaji. Betul, Bu, itu. Maimunah memang pintar, otaknya encer. Narto, siapa gadis yang sering bersepeda denganmu itu? Ah, dia itu teman sekali tidak, Bu. Tapi Ibu rasa dia sangat cocok untuk kau, Narto. Meskipun Ibu rasa dia tidak seperti kita yang rendah derajatnya. Tapi kalau kau Sudahlah, Bu. Untuk apa kita memikirkan itu sekarang? Mungkin nanti 10 tahun lagi, kalau sudah beres. sesudah Mintarsi kau nanti, kau juga mesti ya, Narto. Kau kan lebih tua. Waktu ayahmu pergi di malam hari raya itu, kupeluk kalian anak-anakku semuanya. Lama menunggu, Bu, Bang. Ah, kamu? Agak lambat kau hari ini, Bu. Berbuka puasa di mana tadi? Mana dia, Bu? Menghantarkan jahitan. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua dan serupa benar dengan ayah. Begitu. Waktu pergi ke Bandung datang, tiba-tiba dia berhadapan dengan seorang tua yang kira-kira umurnya 60 tahun. Ayah kaget karena orang tua itu seperti yang dikenalinya. Katanya orang tua itu serupa benar dengan adik kami. Tapi kemudian dia mengundurkan diri lalu menghilang dari perumahan banyak orang. Ah, tidak mungkin dia ada di sini, Mon. Ibu juga mengira bahwa ia sudah meninggal dunia asal keluar negeri. Sudah 20 tahun dia pergi di malam hari raya seperti ini. Ada orang yang mengatakan dia di Singapura, Bu. Tapi itu sudah beberapa yang lalu. Waktu itu ada orang yang mengatakan dia masih yang bisa-bisa. Diajak orang juga yang berkata untuk melawan. Iya, kapan makan lumpur. Bagaimana rumah yang dikenalnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia terlihat bahagia dan ketika ia untuk kamu para أكبر ولله الحمد Selama hari raya ini kamu libur berapa hari, Mon? 2 hari, Bang. Oh ya, hampir lupa masih ada makanan yang belum ditaruh di meja. Pada tuh kemarin itu, Mon. Kapan? Kemarin sore, Bang, kira-kira jam 6:30. Gimana pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya. Bajunya saja sudah cepat cantik dan kopiahnya hampir putih. Oh, begitu. Kau masih ingat rupa ayah, Bang? Tidak ingat lagi aku. Mestinya kau ingat, karena umur abang waktu itu sudah 8 tahun, sedangkan anakku saja masih ingat walaupun sama-sama. Tidak ingat lagi aku. Sudah lama kupaksa diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cari tahu tentang ayah. Ya, kata orang, ini seorang yang baik, supaya lihat isunya. Mungkin dia bisa Bunda aku belum pulang. Jam berapa sekarang? Bang Narto, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku berkenalan dengan orang India.
Dia mengajarkan aku bahasa itu, dan aku memberikan dia pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah kalau gitu Maimunah, kau memang harus mencari ilmu sebaik-baiknya agar kau dapat berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, udah lulusan sekolah rendah dan tidak memikirkan ayah. Dan kau Maimunah, kau yang sekolah tinggi di sini, kau harus bisa bekerja lebih keras lagi agar kau dapat memenuhi tuntutan zaman sekarang. Sudah berbuka puasa semuanya. Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah apa yang sedang kau lihat di luar. Waktu saya lihat di situ tadi, mana kau dengar dulu? Ya aku dengar. Di ujung jalan sana ada orang tua. Dari arah sana menyesuaikan rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua jadi dia? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya tinggi. Coba kulihat. Siapa Mun? Tidak ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, dia berlaku itu. Sudahlah, lupakan saja yang sudah berlalu. Waktu kami masih sama-sama muda, kami banyak berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak kenangan yang tak pernah ibu lupakan, nak. Mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina, kau Tina. Saleh, engkau Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. Ya, aku berubah Tina. 20 tahun percaya merubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Ya, Mamat ini adalah anak-anak kau semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka semua. Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayah, aku Maimunah. Selesai sekarang. Dulu aku masih kecil sekali. Ini masih lemah. Belum dapat kita beli. Dan anak ini siapa? Aku minta si ayah. Ya, bentar sih. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapatkan anak lagi, seorang putri. Kau cantik Mintaksi, sama seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku juga tak tahu semua bicara dari mana anak-anak sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bagi yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak juga bisa besar walaupun tanpa seorang ayah. Mereka sudah menjadi orang pandai sekarang. Dinarto bekerja di perusahaan pemilik dan Maimunah tak pernah tinggal kelas selama di sekolah. Ia selalu menjadi yang pertama saat ujian. Dan mereka semua sudah memiliki penghasilan masing-masing. Dan Mintaksi membantuku menjadi. Ibu. 10 tahun aku menjadi seorang yang besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan berpuluh-puluh pegawai. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu saham-saham yang kau beli merosot semua nilainya. Sementara sesudah itu, semua segala yang kau kerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua, lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku digambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku.
kau memberikan ayahmu segelas air, Narto? Hanya engkau yang Gunarto, ayahmu yang berbicara itu. Sudah semestinya engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayahmu berjumpa kembali dengan anak-anaknya. Kalau Maimunah, apa engkau memberikan ayahmu segelas air? Baik ayah. Maimunah, sejak kapan kau punya seorang ayah? Kamu tidak punya seorang ayah, Bu. Sejak kapan kau punya ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak memiliki seorang ayah. Kalau kami memiliki seorang ayah, lalu untuk apa kami banting tulang selama ini? Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Tapi untungnya ibu cepat sadar. Kalau kami memiliki seorang ayah, lalu untuk apa aku menjadi budak suruhan waktu berumur 10 tahun? Kami hidup dalam keadaan sengsara, rasa gembira sedikit pun di hati tidak ada. Dan kau Maimunah, kau lupa waktu kau menangis karena kau tidak bisa membeli kelereng-kelereng seperti teman-temanmu. Baju seragam kau pun penuh dengan tambahan-tambahan. Ini semua karena kita tidak memiliki peran seorang ayah. Kalau kami memiliki peran seorang ayah, tidak mungkin hidup kita melarat selamanya. Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Itu karena ibu perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Dan ibu selalu berkata, ini semua karena ayah. Ayahmu lah yang harus disalahkan. Lalu aku menjadi budak orang lain dan ibu menjadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi Bang, lihat ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua Bang Narto. Maimunah, sering benar kau mengucapkan kalimat ayah pada orang tidak berarti ini. Hanya karena ada seorang tua yang masuk ke rumah kita, lalu ia mengatakan bahwa ia ayahnya. Apa kau benar-benar merasakan bahwa ia ayah kita? Lalu kau sebut pula ia ayahnya. Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi maksudmu, ini kewajiban kita. Setelah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu ia kembali ke rumah ini karena sudah tua dan kita harus merawatnya. Enak betul. Gunarto, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung? Memang Gunarto punya ayah kandung, tapi sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk dengan Gunarto sendiri. Aku sudah merdeka, Bu. Semerdeka-merdekanya. Aku yang dosa dulu itu aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini menjadi tuaku untuk memperbaiki kesalahan dosaku. Tapi ternyata sekarang benar katamu Narto, aku seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk menorong-norongkan diri agar diterima di mana tempat yang aku tidak dikenaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narto, bagaimana sedihnya rasa hati aku, orang yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan,
Aku tidak akan melupain lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimunah, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang seperti ini? Aku dulu pernah menerima tamparan dan tendangan serta pukulan dari orang ini. Tapi sebiji darah pun tak pernah aku terima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membesarkanmu? Kau lupa, akulah yang membesarkanmu dari hasil kulit dan kacung. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku. Kau menyakiti hati ibu, Bang. Kau pula ikut membela dia. Sedangkan untuk kau, aku pula yang bertindak menjadi ayahmu selama ini. Tapi baiklah, peliharalah orang itu jika memang kalian cinta. Mungkin kalian tidak merasakan pahit getirnya kehidupan karena tidak memiliki seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai seperti aku. Aku mengerti bahwa aku tidak raja untuk kembali. Jika aku kembali hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja, biarlah aku pergi. Inilah jalan terbaik, tidak ada jalan untuk kembali. Tunggu dulu ayah. Ayah punya uang. Ayah sudah makan. Kemana yang akan pergi sekarang? Ke jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya aku malu untuk masuk dalam rumah ini yang ku tinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah, dan sadar rangkaku telah melemah. Ya, 3 hari aku berada di sana. Tapi aku malu, tak sanggup sebenarnya untuk masuk ke sini. Aku sudah tua dan أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله Malam hari raya, ia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibunda. Bang, bagaimanakah abang? Tidak dapatkah memaafkan ayah? Besok hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan. Kemana dia akan pergi setelah itu, Bang? Tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Dalam keadaan seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang, ayah kita sendiri. Jangan kalian anggap aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian semua salahkan aku? Aku sudah lupakan semua itu. Sekarang kalian tinggal pilih, dia atau aku. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang mau abang lakukan. Kalau perlu bunuh saja aku kalau abang mau. Aku akan panggil ayahku pulang. Ayahku mesti pulang, mesti pulang. Baiklah, kembali.
tidak kulihat, hanya baju dan kopiah saja yang ku dapat. Maimunah, di mana kau dapatkan baju dan kopiah itu? Di dekat jembatan, Bang. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah loncat ke dalam sungai. Gunarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang lain, dan dia yang angkuh. Ya, angkuh seperti diriku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Tiga. Oh my god! What is that? Satu ditambah sama dengan dua. Dua ditambah sama. Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Sejak kapan kami punya ayah? Coba Indah mundur lagi. Cepat itu. Udah lari. 1, 2, 3. Ayah. Indah yang benar. Cuma beda dikit doang, bisa cepetin Bu itu tidaknya. Bisa kalian cepetin? Di 2 kali, 3 kali yang bagian. Coba lagi bisanya kalau Udah kayak zoom boy, zoom. Ih, gua ada tuh di situ tapi. 2, 3. Cepet. Oke. Ayo cerita. Pring. Halo. Iya, halo. Lagi di tongkrongan. Kenapa ya? Oh, ya sama. Kamu kapan pulang? Jangan rindu. Berat. Kamu kan rindu.